sejumlah nasabah yang mendatangi kantor Prudensial di kawasan Sudirman, Jakarta. Namun beberapa waktu lalu memang para nasabah ini mendatangi kantor Prudensial di kawasan Sudirman, Jakarta. Mereka menuntut premi 100% uang mereka kembali. Dalam video ini akan saya bacakan mengenai klarifikasi Prudensial terhadap berita aksi sekelompok nasabah dan mantan nasabahnya yang mendatangi kantor Prudensial di Jakarta pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 lalu, di mana tulisan ini juga sudah dimuat di liputan6.com. Yuk tonton sampai habis agar lebih jelas permasalahannya dan tidak salah paham. Berikut penjelasan dari Prudensial Indonesia. Bersama ini, terdapat beberapa hal yang perlu kami luruskan mengenai kabar yang beredar di salah satunya melibatkan Prudensial Indonesia. Seperti diketahui, terdapat sekelompok nasabah dan mantan nasabah Prudensial, Asa Mandiri, dan IA Financial yang dipimpin oleh Ibu Maria Trihartati atau kita sebut MT, yang menyuarakan tuntutan pengembalian premi 100%. Sebanyak 16 nasabah dan atau mantan nasabah dari kelompok tersebut mendatangi kantor Prudensial di Prudensial Tower, Jakarta pada Jumat 14 Januari 2022 pukul 10.34 tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan juga mendatangi kantor pusat IA Financial dan Asa Mandiri di waktu yang berbeda. Perlu kami sampaikan selama berjalannya aksi, Prudensial telah melakukan langkah-langkah persuasif kepada kelompok tersebut agar dapat meninggalkan lokasi kantor Prudensial dan melakukan dialog menggunakan jalur resmi. Namun mereka menolak dan memilih untuk menetap di area Prudensial Tower. Kami tetap mengimbau mereka untuk menyampaikan keluhan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan berlaku. Sejak awal, Prudensial selalu berupaya mengedepankan komunikasi yang baik agar tercapai penyelesaian. Namun para nasabah dan mantan nasabah tersebut tetap tidak menerima itikat baik Prudensial. Bahkan sampai dengan saat ini, kami terus melakukan komunikasi dengan kelompok nasabah dan atau mantan nasabah tersebut untuk bersedia meninggalkan area kantor perusahaan. Namun 16 orang dari kelompok nasabah dan atau mantan nasabah tersebut menolak dan bersikeras untuk bertahan dan menduduki kantor Prudensial meskipun telah melewati batas waktu jam kerja operasional Customer Care Center kami. Aksi tersebut tentu menimbulkan ketidaknyamanan karena nasabah dan atau mantan nasabah tersebut telah melakukan aksi demonstrasi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang berwajib, memasang spanduk serta menyebarkan foto dan video aksi-aksi yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor Prudensial melalui media sosial dan media massa. Prudensial Indonesia telah meminta bantuan dari pihak berwajib untuk melakukan upaya persuasif agar kelompok nasabah dan atau mantan nasabah tersebut bersedia meninggalkan lokasi. Prudensial Tower juga memiliki tenan lain selain Prudensial sehingga aksi mereka akan mengganggu kepentingan umum. Selain itu, aksi menduduki kantor Prudensial juga menyebabkan kami tidak dapat melakukan pembersihan rutin sebagai langkah antisipasi penyebaran pandemi COVID-19 untuk persiapan operasional perusahaan kami di hari Senin 17 Januari 2022. Prudensial sudah berusaha melakukan mediasi kepada kelompok nasabah dan atau mantan nasabah baik secara langsung maupun melalui OJK dan hingga saat ini memang belum ada persetujuan yang tercapai. Dan kelompok nasabah dan atau mantan nasabah tersebut menolak usulan Prudensial untuk mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPS SJK. Dari 16 nasabah dan mantan nasabah yang bersikeras untuk tidak meninggalkan kantor Prudensial, terdapat 13 nasabah yang sudah pernah mengajukan keluhan. Terdapat satu perjanjian penyelesaian, 2 nasabah keluhannya telah ada keputusannya, namun mereka menolak untuk berdialog secara individu. Serta 10 nasabah yang tuntutan pengembalian premi 100% tidak dapat kami penuhi dan keputusan penolakan secara resmi telah disampaikan kepada 10 nasabah tersebut. 3 nasabah yang belum pernah mengajukan keluhan ke Prudensial telah kami himbau untuk menyampaikan keluhannya terlebih dahulu ke Prudensial agar dapat dianalisis lebih lanjut. Menanggapi aksi tersebut, Prudensial Indonesia menyampaikan beberapa fakta berikut kepada rekan-rekan media untuk mengklarifikasi kabar-kabar yang beredar. Setiap nasabah sudah menyepakati ketentuan berlaku dari polis mereka masing-masing. Sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah hadir selama lebih 26 tahun di Indonesia, Prudensial telah selalu menjalankan bisnis dengan penuh integritas sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi serta melaksanakan apa yang menjadi hak-hak dari nasabah sesuai polis yang telah mereka beli dan perundang-undangan yang telah berlaku, khususnya peraturan otoritas jasa keuangan. Menanggapi tuntutan nasabah dan kelompok nasabah mengenai pengembalian premi, perlu kami sampaikan bahwa dari kelompok yang diwakili oleh Ibu Maria Trihartati atau MT, terdapat 121 orang yang terverifikasi sebagai nasabah dan mantan nasabah Prudensial Indonesia. Kami telah melakukan mediasi pertama kali di kantor OJK Lampung antara Ibu MT dan Bapak Edi Purwanto dengan ketiga perusahaan Prudensial, Asa Mandiri, dan IA Financial pada tanggal
29 September di mana telah disebutkan bahwa tuntutan dari Ibu MT tidak dapat dipenuhi. Mediasi kedua diinisiasi oleh OJK Pusat dan dilakukan di kantor OJK Lampung untuk MT dan Bapak Edi Purwanto serta ketiga perusahaan pada tanggal 29 Desember 2021. Namun Ibu MT dan Bapak Epi menolak untuk melakukan dialog lebih lanjut dan meminta mediasi lanjutan di Jakarta. Mediasi ketiga dengan Ibu MT beserta 5 orang nasabah atau mantan nasabah ketiga perusahaan dilakukan di kantor OJK Pusat di Jakarta pada 11 Januari 2022, namun tidak menemukan kata sepakat. Prudential telah melakukan investigasi dan verifikasi atas data dan keluhan dari 121 nasabah tersebut dengan hasil sebagai berikut. Dari 121 nasabah, sebanyak 81 nasabah telah menutup polisnya atau surrender, 21 nasabah status polisnya tidak aktif, dan 19 nasabah status polisnya aktif. Dari 121 nasabah, 38 nasabahnya sudah pernah menerima manfaat klaim asuransi, di mana 5 nasabah atau mantan nasabah yang sudah menerima manfaat klaim dengan jumlah yang lebih besar dari premi yang telah dibayar. Namun mereka tetap mengajukan tuntutan pengembalian premi. Dari 121 nasabah, terdapat 24 nasabah yang keluhannya telah diselesaikan dan telah menandatangani perjanjian penyelesaian namun kembali mengajukan tuntutan pengembalian premi. 121 nasabah telah menyatakan diwakili oleh Ibu MT, 35 nasabah tidak menyampaikan surat kuasa asli kepada Prudential menyatakan telah menyerahkan proses pengajuan keluhannya kepada Ibu MT. Prudential telah menjalankan proses penanganan keluhan nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memberikan penjelasan kepada pihak tersebut secara langsung dan transparan baik secara lisan maupun tertulis mengenai keluhan atau klaim atas manfaat polis dari produk asuransi Prudential. Prudential senantiasa melaksanakan komitmennya untuk selalu mendengarkan dan memahami nasabah, serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan. Namun Prudential tidak dapat mentolerir aksi-aksi penyampaian keluhan yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, dan berpotensi mengganggu pelayanan kepada nasabah Prudential lainnya. Prudential selalu menghimbau nasabah dan mantan nasabah tersebut untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, baik melalui Customer Care Center di kantor Prudential Indonesia, customer line di nomor telepon 1500085 ataupun email di customer.idn@prudential.co.id. Dan apabila keluhan tidak dapat diselesaikan, maka nasabah pun dapat juga disampaikan keluhannya melalui LAPS SJK. Atas setiap investigasi yang dilakukan perlu kami informasikan bahwa Prudential telah mengambil tindakan tegas kepada tenaga pemasar yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran. Kami pastikan bahwa seluruh informasi detail produk asuransi jiwa Prudential telah tercantum di dalam polis, serta pada setiap pembelian polis baru dengan masa perlindungan lebih dari 1 tahun, terdapat masa pembelajaran polis atau free look period, di mana nasabah dapat mempelajari isi polis secara detail. Apabila selama masa pembelajaran polis nasabah masa manfaat didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, maka nasabah berhak untuk mengajukan pembatalan polis dan premi yang telah disetorkan akan dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan polis, biaya yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan polis, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi dari saldo unit. Kami ingin menekankan bahwa pentingnya nasabah dan maupun calon nasabah untuk membaca isi polis dengan seksama agar nasabah benar-benar mengerti hak dan kewajiban yang mengandung dalam setiap produk asuransi. Prudential senantiasa mewujudkan perlindungan bagi nasabah yang sampai saat ini berjumlah lebih dari 2,6 juta tertanggung. Prudential juga membuktikan komitmen perlindungannya terhadap nasabah melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar 11,9 triliun. Prudential juga memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat, tercermin dari tingkat solvabilitas risk-based capital sebanyak 484% berdasarkan data kuartal ketiga 2021. Komitmen ini sejalan dengan upaya Prudential dalam mewujudkan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia, membantu mereka hidup lebih sehat dan lebih sejahtera sehingga dapat mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Oke, apa yang kita bisa ambil di sini adalah jangan pernah ambil asuransi jika hanya percaya pada agen. Perlunya memahami fungsi dari berasuransi bukan hanya kepada tabungan dan investasi, akan tetapi juga mengantisipasi resiko finansial yang kemungkinan akan dihadapi keluarga Anda. Stop viralkan jika Anda sendiri tidak memahami apa yang Anda viralkan. Silakan DM untuk diskusi lebih lanjut dengan saya Dio, profesional financial advisor.